Halo semuanya, selamat datang di Kepriwet 3. Buat kalian yang suka nulis dan ingin produktif di masa pandemi, di Kepriwet 3 ini bisa jadi salah satu alternatif kalian karena aku bakal review top lomba esai nasional yang bisa kalian ikuti di minggu kedua Maret 2021 ini. So, check it out. Jadi guys, aku mulai dari cek di Instagram lomba esai nasional. Di sini ada berbagai jenis lomba esai nasional dan di minggu kedua Maret ini aku pilih ini. Ada National Idea Essay Competition dari Inspirator Indonesia dan kita akan bedah lebih jauh terkait esai ini. Kita bisa cek langsung di Instagram resminya Inspirator Indonesia di @inspirator.idn. Dan ini Instagram resmi dari National Idea Essay Competition dan di sini langsung ada tulisan buku panduan NIEC 2021. Kita bisa langsung klik saja dan kita nanti akan bahas lebih jauh untuk persiapan lomba ini. Sebelum kita bahas lebih jauh buku panduannya, kita akan overview dulu nih poster dari National Idea Essay Competition dari @inspirator.idn. Oke, jadi ini temanya adalah inovasi generasi muda melalui ide dan aksi menuju Indonesia Emas 45. Jadi biasanya di setiap poster kita harus tahu dari tema, kemudian deadline, dan juga ketentuan umum lombanya. Kita masuk nggak nih persyaratan di lomba itu? Oke, pertama dari tema, di sini ada highlight bagaimana aksi dan juga ide-ide para generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk Indonesia Emas 2045, kita juga akan bahas lebih jauh saat kita bedah buku panduannya. Kemudian, deadline, ternyata guys, saat ini itu adalah pendaftaran gelombang kedua. Jadi ada 2 gelombang pendaftaran dan di sini untuk gelombang pertama 50.000, gelombang kedua 60.000 ya biayanya. Dan untuk deadline gelombang kedua itu di 31 Maret 2021 guys. Jadi kalian masih ada waktu. Yang mau apply ini masih ada waktu sekitar 2-3 minggu. Dan ketentuan umumnya ternyata perlombaan ini bersifat online guys. Dan ini umum, bukan mahasiswa ya. Biasanya hanya mahasiswa saja, tapi untuk lomba ini bersifat untuk umum yang berusia 16-30 tahun. Nah, menarik nih. Kita akan bahas lebih jauh di buku panduannya. Check it out. Oke, ini buku panduan NIEC 2021 guys. Jadi di setiap perlombaan pasti ada guideline atau ada buku panduan dan kalian harus baca detail di situ. Oke, kita langsung saja dari yang pertama, petunjuk pelaksanaannya nih. Nah, dari tema nih guys, ini yang sangat penting buat kalian tahu mau nulis apa dan arahnya kemana. Dari tema ada inovasi generasi muda melalui ide dan aksi menuju Indonesia Emas 2045. Oke, yang dibutuhkan di sini adalah inovasi generasi muda melalui ide dan aksinya. Jadi guys, selama pengalamanku pernah ikut lomba esai, memang topik-topik seperti Indonesia Emas 2045 ini sering muncul. Jadi kita harus familiar dan mendalami terkait topik ini. Cara mendalaminya gimana? Googling. Semua bisa terpecahkan di googling. Oke. Mungkin overview saja ya Indonesia Emas. Oke. Oke guys, jadi kita overview saja apa sih Indonesia Emas 2045. Nah, overview saja nih guys. Jadi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita, impian besar untuk mencapai Indonesia sebagai bangsa yang maju, mampu bersaing dengan bangsa lain, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di tanah air. Seperti isu pendidikan, korupsi, kemiskinan, permasalahan remaja, dan lain-lain. Jadi
Ini overview umumnya. Nanti teman-teman bisa langsung baca-baca detailnya. Apa sih Indonesia Emas 2045? Dan teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan bidang minat dan teman-teman semuanya nih. Karena apa? Karena ternyata di sini subtema isainya ada 9 subtema isai, guys. Jadi banyak banget. Ada pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, ekonomi, sosial budaya, pariwisata, lingkungan, dan infrastruktur. Banyak ya. Dan tentu nih kalau tujuan isainya pasti melatih dan mengkritisi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada serta potensi yang ada di Indonesia. Oke, jadi tujuan isainya pasti untuk melatih dalam mengkritisi dan menganalisa permasalahan-permasalahan serta potensi yang ada di Indonesia, guys. Jadi kalau kalian mau tahu lebih jauh lagi untuk dasarnya sudah pernah saya bahas ya di Kepriwe 1. Yang belum nonton bisa nonton di Kepriwe 1. Dan jadi di sini bagaimana isai ini kita bisa menganalisis dan mengkritisi suatu masalah yang ada dan potensinya apa saja sih yang ada di Indonesia dan solusi apa saja yang bisa kita tawarkan. Sekarang ke ketentuan peserta lomba. Nah, ketentuan peserta lomba di sini perlombaan ini bersifat online. Jadi masih pandemi ya guys. Jadi tidak harus presentasi langsung dan ini bisa kita submit karyanya melalui online. Pesertanya bersifat umum dari 16 sampai 30 tahun. Dan karya yang dikirimkan pasti harus karya yang orisinil, belum dipublikasikan. Dan ini ketentuan teknis lainnya, teman-teman bisa langsung cek dan baca lagi di guide-nya ya. Jadi memfollow, kemudian peserta ini ternyata bisa individu dan juga bisa kelompok. Kalau kelompok maksimal 2 orang. Ya, peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 3 naskah karya. Nah, ini yang seru nih. Karya yang masuk 10 besar harus mengirimkan video presentasi. Dan karya tulis nanti menjadi hak panitia dan keputusan dewan juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, sekarang jadwal kegiatannya, guys. Jadwal kegiatannya oke, sekarang di minggu kedua Maret sudah masuk gelombang 2 dan deadline-nya di 31 Maret 2021. Oke, pembayaran dan pengumuman finalis ada di 8 April 2021 dan presentasi ada di 15 April dan pengumuman juara 17 April 2021. Wah, ini tinggal sebulan lagi nih guys, seru nih. Nah, biasanya setiap guideline isai itu pasti menjelaskan ketentuan penulisan. Dan bisa kalian baca detail di guideline-nya dari bentuk font, size, margin yang nantinya bisa kalian sesuaikan saat kalian sudah nulis ya. Dan ini nih yang seru juga, ketentuan video presentasi. Video dibuat khusus peserta yang masuk dalam 10 besar, oke. Video presentasi berdurasi 8-15 menit, oke. Upload video presentasi ke salah satu channel YouTube peserta, oke. Kirimkan link video ke kontak person, ini kontak person panitia, dan juga penguploadan dan pengiriman link harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, begitu. Kemudian mekanisme pendaftaran, peserta wajib mendaftarkan diri dan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian peserta membayar biaya pendaftaran melalui bla bla bla. Ini ada informasi rekeningnya guys. Kemudian di sini adalah ketentuan teknis lainnya yang teman-teman bisa baca. Dan gelombang 1 itu 50.000, gelombang 2 60.000. Dan ini untuk pengumuman dan penghargaannya ada sampai harapan 2. Dan untuk 10 besar akan mendapatkan e-sertifikat finalis. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi @inspirator.idn dan juga emailnya di inspirator.idn@gmail.com. Dan biasanya di akhir buku panduan isai itu ada contoh format covernya ya. Ini seperti ini. Kemudian ini lembar pernyataan orisinalitas yang memang harus
isi, dan disubmit. Itulah review lomba ISE nasional yang bisa kalian ikuti di minggu ini. Jangan lupa daftar dan mencoba. Sampai jumpa di Kepriwe 4. Thank you.